Assalamualaikum semuanya Bang. Saya mau review sedikit ya dari pekerjaan kita ini. Unitnya Spark apa ini ya, Spark LT atau LS ini yang 1000 cc ya, yang 1000 cc 4 silinder. Nah jadi awal mula customer itu datang, dia mengeluhkan ya, pagi itu susah hidup, terus berapa kali start lama ya baru hidup ya. Nah terus saat dihidupkan AC, mesinnya itu getar parah terus mati ya, jadi nggak bisa di AC. Waktu idle itu nggak bisa di AC, dia getar parah, langsung RPM drop terus mati. Nah itu penyakitnya ya. RPM juga sedikit ngayun. Setelah kita telusuri bahkan berhari-hari ya baru bisa menyelesaikan, dan selesai pekerjaan ini pun juga nggak diperbaiki itu ya, maksudnya nggak di standarisasi ya, jadi kita cuman diakalin biar bisa AC terus hidupnya enak gitu ya. Nah jadi ponisan dari kita itu ya, itu yang masalah itu yang pertama karena AC itu nggak bisa standar, nggak bisa apa namanya ya, nggak bisa normal. Itu ternyata dari AC ini klatnya itu ya, magnet klatnya itu ternyata udah nggak pakai relay aslinya yang di sana. Itu relaynya yang itu saat dikontak on aja itu dinyalakan saklar AC, langsung magnet klat langsung berfungsi ya. Jadi intinya pertama awal mulanya ini di AC ya. Jadi setelah dicek arus dari relay AC itu tegangan on off-nya itu standby terus ya. Yang negatif dari ECU itu standby terus. Jadi saat kontak on itu langsung, padahal saklar AC di off tapi magnet klat itu on ya. Nah jadi awal mulanya itu kemungkinan di bengkel AC, jadi dia inisiatif untuk ambil arus sendiri. Nah kan tetapi pada saat di AC on dia mesin getar parah ya, karena ECU-nya bacanya ngawur ke bagian throttle body, karena throttle bodinya ini udah yang memakai sistem otomatis ya, cuk otomatis. ISC-nya itu udah jadi satu sama TPS gitu. Nah jadi di sini pertama kita lakukan analisa scan dulu ya. Awal mula kita scan itu terdapat kode P0122 ya, yang mana itu TPS sensor low input. Nah jadi kita menjurus ke throttle body yang bermasalah. Nah kalau throttle body ini diganti itu harganya lumayan ya, 2 jutaan lebih, hampir 3 jutaan. Itu pun barangnya pesan, nggak ada yang ready. Nah jadi kita inisiatif untuk bongkar throttle body. Nah makanya di sini ada alas-las ini saya bongkar karena ini non removable ya. Maksudnya itu nggak bisa diperbaiki secara full di dalam. Kalau kita intinya nggak bisa dibongkar lah kalau nggak ngakalin seperti ini. Intinya bisa aja dibongkar seperti ini, kita bongkar nih sebenarnya. Nah kita benahi dulu untuk sensor TPS-nya. TPS itu yang ini nih ya bosku ya. Yang mana nih? Yang ini nih. Nih yang ini. Ya ada dua ya. Ada dua sensor. Ini TPS, yang sebelahnya ini motor ISC. Signal motor ISC yang di bagian sebelah sini. Nah, sudah beres kita pasang. Ternyata tetap ya. Tetap kita maksudnya itu kita standarisasikan, mau standarkan lagi, ternyata tetap mesin goyang parah saat AC on. Cuman untuk hidupnya udah lebih mudah ya, karena TPS-nya sudah tidak bermasalah. Nah jadi yang jadi masalahnya itu kan sumber tegangan yang ke motor ISC ini dia ngawur ya, bacanya ngawur antara sensor TPS dan motor ISC. Karena apa? Karena bentrok sinyal karena dia membaca AC itu hidup terus sebenarnya ya. AC itu hidup terus, otomatis sinyal yang diberikan ke ECU itu juga ngawur.
Nah, jadi seperti itu cerita awalnya. Jadi nanti ada videonya ya pada saat hidup AC itu getar seperti apa. Nah, ini udah kita perbaiki. Sebenarnya kita mau review aja pekerjaan kita ini untuk unitnya ini. Nah, jadi kita akalin bosku, kita akalin. Jadi kita beri gambaran pada yang pemilik mobil. Kalau mau distandarisasikan itu biayanya lumayan ya. Harus servis ECU supaya kelistrikan AC normal kembali. Terus belikan throttle body yang baru ya. Jadi ini kita cuman akalin nih. Yang penting kan fungsinya tetap berfungsi, bisa berfungsi. Cuman dengan memasang atau mengakalin jalur-jalur yang ada ya. Jadi di sini ada beberapa kabel yang dipotong ya, yang pasti motor ISC itu tidak berfungsi lagi secara otomatis. Nah, jadi sinyal dari motor ISC juga kita putus ya. Jadi apa namanya, intinya tidak standar lah dari pabrikannya. Jadi kita usahakan untuk bisa AC dan langsam ya. Nah, jadi di sini juga kita akalin untuk penyetelan. Ini ada baut ya, ini baut kita bor biar bisa nyetel gasnya ya, karena ini nggak ada setelan gasnya nih untuk mobil ini nih ya. Throttle bodinya nggak ada setelan gasnya udah otomatis sebenarnya. Nah, jadi untuk kendalanya paling nanti ya cek engine ada nyala ya, cek engine nyala cuman tidak mengganggu kinerja yang lain. Dan pada saat pagi hari itu coknya kan nggak otomatis, gak bisa main sendiri ya. Nah, otomatis kita harus gas dulu, tahan, agak ditinggikan RPM-nya. Nah, pada saat dilepas gas itu nanti dia udah standar ya, udah normal gitu, maksudnya udah nggak mati lagi. Jadi kalau pagi nggak diinjak gas itu masih belum bisa ya pada saat dingin. Tapi kalau udah panas seperti ini ya alhamdulillah udah normal. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba nih, kita hidupkan mesinnya dan AC nanti. Udah, coba aja. Nah, sekali start udah hidup ya. Nah, sekarang di AC kadang-kadang kalau dia nggak siap juga bisa ngedrop dulu ya. Nah, ini di AC udah nggak getar lagi. Awal mula itu getar langsung drop, RPM-nya mati mesinnya. Kalau ini udah bisa ya, udah ya lumayan lah ya. Intinya tidak mengganggu sistem kinerja sensor yang lain. Jadi cuman kita akalin. Ini AC bisa berfungsi normal ya, normal kembali gitu. Nah, jadi itu infonya yang kita sampaikan bosku. Coba matikan AC-nya. Nah, itu kadang-kadang ya tetap begitu, tapi dia bisa normal aja. Coba hidupkan lagi. Nah, tunggu RPM-nya normal dulu. Yuk. Nah, kalau gas-gasannya udah enak ya. Nah, jadi tunggu normal dulu, dia baru bisa kita hidupkan AC ya. Karena idlenya ini dia bertumpu pada sensor TPS aja lagi ya. Sama aja kita manual pakai idle up gitu loh. Nah, intinya kan seperti itu, biar nanti pada saat AC hidup dia ISC main ya. Tapi memainkan ISC itu harus ngambil arus dari kontak kompresor AC. Nah, begitu bosku. Coba AC. Nah, begitu ya. Nah, dia udah normal. Awal mula itu AC sebentar aja langsung mesin bergetar parah, terus mati. Oke, matikan AC. Nah,
jadi ESC nya tetap bisa main ya bosku ya. Nah, ini tinggal kita rapikan aja bos. Oke, jadi itu cara sederhana ya mengakali jalur-jalur kelistrikan yang ya lumayan lah ya. Ini sebenarnya kalau mau di total ya banyak ya, kalau mau diperbaiki distandarisasikan lagi, cuman ya pemiliknya minta gimana caranya biar bisa AC dan mesinnya nggak mati-mati. Aduh, itu yang bikin kita pusing ya. Oke, terima kasih, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan ya untuk video kali ini.